Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, please dukung ya. Jangan lupa klik subscribe dan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru dari saya. Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah sebuah gedung peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1904. Tujuan pembangunan gedung ini adalah sebagai kantor pusat perusahaan kereta api oleh penjajahan Belanda. Gedung yang sangat populer di kota Semarang ini teman-teman, tidak hanya terkenal karena sejarahnya yang panjang. Arsitekturnya yang khas kolonial Belanda juga teman-teman, ini unik sekali. Kemudian juga yang paling menyeramkan adalah kisah-kisah seram yang menghantui cerita di sekitar gedung ini teman-teman. Ketika awal dibangun, nama gedung ini bukanlah Lawang Sewu teman-teman, tapi adalah, sebentar ya, baca dulu soalnya susah. Yaitu Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij. Maaf ya kalau pronounce-nya salah. Tapi dalam bahasa Jawa, Lawang Sewu berarti pintu seribu. Fakta sebenarnya lawang atau pintu yang ada di gedung ini tidaklah berjumlah 1000 teman-teman. Tapi tepatnya berjumlah 429 buah pintu. Tetapi jendela-jendela yang dibuat atau dibangun di gedung ini juga bentuknya sangat besar sehingga menyerupai pintu. Maka dari itu gedung ini disebut juga Lawang Sewu atau pintu seribu. Tujuan awal pembangunan gedung ini adalah ketika zaman Belanda, mereka mulai membangun jalur rel kereta api yang menghubungkan kota Semarang dengan kota-kota besar yang ada di sekitar Semarang. Contohnya Semarang, Solo, Jogja, Ambarawa. Nah, karena semakin berkembangnya perusahaan kereta api milik Belanda ini teman-teman, maka perusahaan ini membangun sebuah gedung administrasi yang ada di kota Semarang. Zaman dulu, sebelum dibangun rel kereta api ini, masyarakat dari kota-kota lain yang akan menjual atau mengangkut barang pertaniannya ke pelabuhan itu biasanya menggunakan pedati teman-teman, menggunakan sapi gitu, kereta sapi. Nah ini kan lama sekali prosesnya, perjalanannya juga lama. Maka dari itu Belanda membuat rel kereta api ya untuk memudahkan transportasi pengangkutan barang-barang atau bahan-bahan pertanian atau perkebunan dari kota-kota lain ke Semarang, ke pelabuhan Semarang. Lokasi pembangunan gedung Lawang Sewu ini berada di sebuah bundaran yang namanya Tugu Muda. Perencanaan pembangunan gedung Lawang Sewu ini direncanakan oleh dua orang, yaitu Profesor Jacob F. Klinkhamer dan B.J. Aundijk dari Amsterdam. Bahan-bahannya pun banyak didatangkan dari Belanda, teman-teman. Pembangunan gedung Lawang Sewu ini memakan waktu sekitar 3 tahun, yaitu pada tanggal 27 Februari 1904 sampai tanggal 1 Juli 1907. Nah, pembangunan Lawang Sewu ini atau gedung administrasi ini menjadi sejarah baru perkereta-apian Indonesia. Pembangunan gedung Lawang Sewu ini juga bertahap ya teman-teman ya, nggak langsung jadi besar seperti yang sekarang. Pada tahun 1904 hingga 1907 yang dibangun itu ada 4 gedung. Kemudian pada tahun 1916 hingga 1918 dibangun lagi, perluasannya menambah 1 gedung lagi teman-teman. Lawang Sewu merupakan saksi bisu pertempuran Indonesia melawan Jepang. Pada tahun 1942 hingga 1945, gedung Lawang Sewu ini dikuasai oleh Jepang, teman-teman. Yang digunakan sebagai kantor Ryuku Sokyuku atau Jawatan Transportasi Jepang. Pada tahun 1945, Lawang Sewu menjadi kantor Dekari atau Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Di tahun 1946, penjajah Belanda merebut kembali Lawang Sewu ini sehingga kantor Dekari harus dipaksa pindah, teman-teman. Setelah pengakuan kedaulatan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1949, Lawang Sewu digunakan oleh Kodam 4 Diponegoro. Hingga tahun 1994 dikembalikan lagi oleh Kodam Diponegoro ini ke Perumka atau yang sekarang bernama PT Kereta Api Indonesia. Sejarah pembangunan gedung ini sangatlah panjang, menyedihkan, berliku, dan memakan banyak sekali korban, teman-teman. Gedung Lawang Sewu ini memiliki 3 lantai dan lantai bawah tanah, teman-teman. Di mana lantai 1 dan lantai 2-nya digunakan untuk perkantoran. Sedangkan ruang bawah tanahnya zaman dahulu digunakan sebagai penjara ruang bawah tanah. Di awal pembangunan gedung Lawang Sewu ini teman-teman ya, tanahnya itu harus digali sedalam 4 meter. Kemudian galiannya itu diisi dengan tanah vulkanik. Tujuannya apa? Tujuannya agar bangunan Lawang Sewu ini menjadi bangunan yang tahan gempa.
Apabila kalian lihat teman-teman ya, bangunan Lawang Sewu ini sangat besar, banyak sekali ruang-ruang, lorong-lorong, dan kamar-kamar. Apabila sebuah gedung besar, lama sekali tidak dihuni, kosong, tentu saja banyak sekali cerita-cerita menyeramkan yang menyertai teman-teman ya. Di zaman Belanda, selain digunakan untuk perkantoran, ruang bawah tanah gedung Lawang Sewu ini teman-teman digunakan sebagai penjara. Apalagi ketika di zaman Jepang, ruang bawah tanah ini menjadi penjara yang sangat menyeramkan teman-teman. Untuk masuk ke ruang bawah tanah ini, kalian harus masuk atau turun ke sebuah tempat, sempit sekali tempatnya itu, ada tangganya. Kemudian ketika masuk di dalam lorong itu, jalanannya itu becek teman-teman, seperti ada airnya gitu. Dan baunya itu sangat tidak enak. Di ruang bawah tanah ini teman-teman, tidak hanya untuk penjara saja teman-teman, tapi juga sebagai ruang penyiksaan para narapidana atau orang-orang yang masuk penjara ini. Disiksa itu mereka harus ada penjara tuh yang sempit sekali, sehingga mereka tuh harus berhimpit-himpitan dan harus berdiri di penjara. Bayangin aja berdiri berjam-jam gitu, himpit-himpitan, aduh. Udah gitu kalau ada yang mati, ya udah baunya udah gak karu-karuan di situ. Kalian juga nggak bisa teriak karena nggak akan kedengeran sama orang. Cerita-cerita menyeramkan gedung ini teman-teman tidak hanya dari mulut ke mulut aja. Banyak sekali orang-orang yang sudah membuktikannya. Salah satunya ketika tahun 2013 ada sebuah acara televisi swasta yang merekam kejadian dalam acara uji nyali, di mana ada seseorang yang masuk ke dalam ruang bawah tanah ini teman-teman ya. Kemudian dia ditinggal sendirian dengan kamera menyala di waktu tengah malam menjelang dini hari. Nah, apabila orang ini nggak kuat, dia bisa melambaikan tangan. Di dalam penjara bawah tanah ini teman-teman, para narapidana ini tidak diurus atau tidak manusiawi sekali, karena di dalamnya itu mereka ada yang harus berjongkok, ada yang harus berdiri berhimpit-himpitan bersama dengan orang yang lain. Bahkan di penjara ini juga dilakukan eksekusi massal teman-teman. Di penjara bawah tanah Lawang Sewu juga sering tercium bau yang tidak sedap. Bau-bau anyir atau bau-bau darah segar. Sebelum tahun 2014, para wisatawan boleh masuk ke ruang bawah tanah ini teman-teman dengan dipandu oleh guide yang ada dari Lawang Sewu. Namun sejak tahun 2014, ruang bawah tanah ini ditutup untuk umum karena selain untuk perawatan juga untuk mencegah terjadinya kerusakan. Di balik cerita sejarah dan cerita-cerita mistis yang ada di belakangnya, Lawang Sewu kini berbenah diri dan telah menjadi tempat pariwisata teman-teman. Wisatawan lokal maupun internasional dapat menikmati keindahan bangunan dari Lawang Sewu ini teman-teman. Lawang Sewu menyediakan jasa tour guide untuk menceritakan kisah-kisah atau sejarah Lawang Sewu dari awal pembangunan hingga saat ini. Selain untuk tempat wisata, Lawang Sewu juga sering digunakan oleh para calon pengantin untuk melakukan foto prewedding. Tentu saja ya, untuk kegiatan seperti ini kalian harus meminta izin dulu kepada pengelola gedung. Jadi jangan asal-asalan aja, harus izin. Oh ya, Lawang Sewu juga pernah dinobatkan sebagai tempat paling angker kedua sedunia versi Google Earth. Sudah pernah belum main ke Lawang Sewu? Yang udah, boleh komen di bawah ya cerita pengalaman kamu ketika main di Lawang Sewu. Ada apa aja, keseruan apa aja. Cerita ya. Nah itu teman-teman, sejarah Lawang Sewu, begitu juga cerita-cerita yang ada di belakangnya. Cerita-cerita serem maupun cerita-cerita sejarah pembangunan gedung Lawang Sewu. Gak usah takut ya ke Lawang Sewu, karena sekarang Lawang Sewu sudah terang benderang, sudah cantik jelita. Jadi kalau datang ke sana udah gak serem. Yang penting kita ke sana dengan sopan, tidak boleh bicara sembarangan. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Arsitek Kantor Pusat